Perkenalkan, nama saya Putu Sevandika Satyayuga. Saya berasal dari kelas IF per 206. Di sini saya akan menjelaskan laporan machine learning, yaitu clustering. Adapun dataset yang saya gunakan yaitu dataset salju. Adapun yang ingin saya bahas pertama yaitu input dataset. Tahap awal yang dilakukan yaitu dengan membuat fungsi untuk input dataset awal salju. Adapun kode yang saya gunakan sebagai berikut untuk dapat membaca data salju dan masukkan ke dalam frame. Adapun kode yang saya gunakan untuk mengkonfirmasi hanya yang tampilkan beberapa dataset saja. Ini merupakan keluaran dari kode yang saya gunakan sebelumnya. Adapun saya membuat kode untuk melakukan tampilan korelasi antar atribut. Di sini saya menggunakan 3 fitur untuk melakukan turunan dari dataset salju. Fitur yang pertama yaitu hujan, kedua yaitu suhu min, dan yang ketiga yaitu suhu max. Adapun di sini kode untuk melakukan copy data frame, hanya untuk beberapa atribut yang nantinya akan digunakan. Di sini karena saya menggunakan 3 fitur antara lain hujan, suhu min, dan suhu max, maka hasil yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Di sini ada juga kode untuk menghilangkan missing data dan untuk data yang redundant. Kemudian di sini merupakan hasil data setelah di cleaning. Berkurang dari yang awalnya 109.095 data, kemudian menjadi 7.288 data. Adapun di sini saya melakukan boxplot pada fitur yang saya gunakan untuk mengurangi outlier agar data siap digunakan. Yang pertama adalah kode untuk melakukan boxplot pada fitur hujan. Yang kedua ada pada suhu min. Yang ketiga ada pada suhu max. Selanjutnya, ya ini tadi yang kita bahas pada codingannya, yaitu data frame yang atributnya sudah dipilih sebelum melakukan cleaning data. Dan ini data frame yang sudah dipilih setelah melakukan cleaning data. Adapun normalisasi data. Di sini saya menggunakan metode normalisasi data yaitu min-max normalization. Dari hasil pada data cleansing, selanjutnya akan dilakukan normalisasi data dengan min-max dengan range nilai 0 sampai 1. Di sini dapat kita lihat kode yang saya gunakan. Dan di sini juga ada hasil yang telah dikeluarkan pada pemrosesan min-max scalar. Adapun hasil yang keluar adalah 0, dan tidak sampai menyentuh 1. Sini adapun data baru yang dikeluarkan setelah melakukan cleaning data dan normalisasi data. Di sini merupakan kode untuk menampilkan grafik cleaning data, di mana cleaning data merupakan proses menghilangkan data kosong yang ada pada dataset. Selanjutnya, saya akan membahas tentang clustering. Clustering adalah suatu metode yang dapat mengelompokkan himpunan data yang semula belum memiliki label ke dalam kelompok yang sudah memiliki label berdasarkan kemiripan dan kedekatan objek. Clustering atau klasterisasi merupakan hasil suatu metode yang masuk ke dalam kelompok unsupervised learning. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan
codingan untuk rumus Euclidean distance atau perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Karena rumus ini sudah banyak digunakan dan paling cocok untuk menghitung jarak. Adapun kode yang saya gunakan untuk menampilkan centroid acak, di mana fungsi ini akan melakukan generate titik centroid 3 dimensi secara acak sebanyak K. Adapun juga codingan atau kode untuk melakukan assignment pada masing-masing objek. Adapun juga kode untuk membuat kolom baru untuk menyimpan hasil dari klaster. Kemudian ada kode untuk mencari jarak terkecil antar klaster. Ada kode fungsi untuk merubah tipe data klaster menjadi integer. Kemudian ada fungsi untuk membuat kolom warna agar mudah saat melakukan visualisasi. Setelah itu akan dilakukan update terhadap centroid, di mana kodenya ini, dan setelah itu dapat dilakukan penjumlahan semua objek dalam centroid. Kemudian setelah itu ada kode untuk menghitung rataan centroid. Setelah itu pada K-means kita akan melakukan algoritma yang telah saya buat sebagai berikut. Adapun juga kode untuk melakukan perhitungan elbow method, di mana nantinya akan didapatkan grafik seperti ini. Adapun algoritma K-means yang dibuat mempunyai dua buah return, itu menyatakan data frame dan centroid. Dan ini merupakan grafik dari cluster yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah mempunyai cluster yang tepat, selanjutnya adalah menentukan cluster-cluster tersebut. Untuk cluster yang berwarna kuning merupakan hujan dengan kemungkinan kecil akan mempengaruhi turun salju. Kemudian untuk yang berwarna hijau merupakan suhu min dengan kemungkinan normal akan mempengaruhi turun salju. Dan yang biru merupakan suhu max dengan kemungkinan besar akan mempengaruhi turun salju. Adapun skor atau solid score, di mana hasil yang saya dapatkan yaitu 0,38 sekian, di mana hasil tersebut masih merupakan nilai normal karena range-nya antara lain dari 0 sampai 1. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa dari proses yang sudah dibangun algoritma K-means merupakan algoritma yang mudah untuk diimplementasikan dan memiliki kecepatan proses dalam menjalankan program yang relatif cepat. Untuk membangun suatu model clustering harus melewati beberapa tahapan untuk memudahkan dalam melakukan clustering seperti pre-processing data. Untuk improvement ke depan dalam pemilihan atribut dapat menggunakan fitur selection agar atribut digunakan memiliki keterkaitan yang tinggi satu sama lain. Menggunakan algoritma yang berbeda, menggunakan metode evaluasi yang berbeda, dan agar hasil yang dihasilkan pada pengamatan berikutnya dapat mendapatkan hasil yang bagus dan akurat. Sekian dari laporan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.